Yang ke satu kita punya golem tanah Persi biasa. Golem tanah ini adalah bentuk paling dasar dari kekuatan Boboiboy Gempa. Bisa dibilang inilah pondasi awal dari seluruh evolusi golem gempa yang kita kenal sekarang. Kemunculan pertamanya sendiri terjadi pada episode 13 musim 1 Boboiboy kecil. Di episode itu situasinya cukup genting. Boboiboy Gempa terdesak dan untuk pertama kalinya dia memanggil golem tanah untuk melawan robot muka lakus milik Adudu. Dan di momen inilah sejarah dimulai. Untuk pertama kalinya penonton diperlihatkan bahwa kekuatan gempa bukan cuma soal pukulan tanah, tapi juga menciptakan makhluk raksasa dari elemen bumi. Soal desain, golem tanah ini punya dua versi yang cukup berbeda. Yang pertama adalah versi Boboiboy kecil. Desainnya jujur saja mirip robot tanah gitu sob. Gerakannya masih sederhana dan fungsinya lebih ke bertahan dan menyerang secara langsung. Lalu berkembang ke desain kedua. Di versi Boboiboy remaja, di versi ini golem tanah tampil jauh lebih besar, lebih kokoh dan terasa lebih mengintimidasi. Desain ini pertama kali muncul di Boboiboy Movie 2 dan langsung kelihatan kalau kekuatan gempa sudah naik level. Golem tanah ini bukan lagi sekedar pelindung, tapi sudah menjadi senjata tempur serius. Dari sinilah kita bisa lihat bagaimana satu golem sederhana menjadi awal dari evolusi kekuatan Boboiboy Gempa yang makin brutal di seri-seri berikutnya. Yang kedua adalah golem naga tanah. Dari semua golem milik Boboiboy Gempa yang pernah ditampilkan sepanjang series, hanya satu golem ini yang bentuknya benar-benar berbeda total dari yang lain. Biasanya, golem tanah selalu digambarkan berbadan besar, kokoh, dan berdiri seperti manusia raksasa. Namun tidak dengan satu ini. Golem naga tanah memiliki bentuk menyerupai naga raksasa dengan tubuh panjang, kepala naga yang tajam, dan aura kekuatan yang jauh lebih puas. Dibanding golem tanah biasa, golem ini pertama kali muncul pada Boboiboy musim 3 episode 2. Di episode tersebut, Boboiboy Gempa terdesak saat harus melawan naga bayang milik si Jojo. Dan di saat genting itulah, Boboiboy mengeluarkan jurus pamungkasnya. Bukan golem tanah biasa, melainkan golem naga tanah. Yang membuat golem ini semakin spesial adalah kemampuan untuk terbang. Sesuatu yang hampir tidak pernah kita lihat dari golem berbasis tanah. Ia melayang di udara, bermanuver seperti naga sungguhan, dan memberikan tekanan besar kepada naga bayang milik Jojo. Namun, ada satu fakta menarik sekaligus misterius. Golem naga tanah ini hanya muncul satu kali saja, hanya di episode tersebut. Setelah itu, tidak pernah dimunculkan lagi. Tidak di episode lain, tidak di season berikutnya, bahkan tidak pernah muncul di movie Boboiboy. Padahal dari segi desain kekuatan, golem ini bisa dibilang salah satu golem paling unik yang pernah dimiliki Boboiboy Gempa. Dan sampai sekarang, golem naga tanah masih menjadi salah satu golem paling terlupakan namun paling ikonik di dunia Boboiboy. Dan yang ketiga, golem api, golem air, dan golem bayang. Oke, untuk yang satu ini gua bakal bahas langsung bertiga sekaligus. Soalnya kalau dibeda satu-satu bisa kelamaan. Dan faktanya, ketiga golem ini memang lahir di momen yang sama. Ketiga golem ini pertama kali muncul pada Boboiboy musim 3, tepatnya di episode terakhir Boboiboy kecil. Di episode ini, Boboiboy Gempa berada di situasi yang bisa dibilang sangat kacau saat itu. Boboiboy Gempa kewalahan karena harus mengendalikan tiga golem tanah sekaligus. Kekuatan besar tapi fokusnya terbagi. Dan disinilah hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya terjadi. Untuk menstabilkan keadaan, Boboiboy memecah dirinya menjadi tiga. Tanah, api, air bukan cuma sekedar berpisah, tapi mereka mulai melakukan kombinasi kuasa. Pertama, Boboiboy api menggabungkan kekuatan elemennya ke salah satu golem tanah milik Boboiboy Gempa. Api menyatu dengan tanah, panas, retakan, dan aura membara muncul. Dan lahirlah golem api. Golem ini punya tampilan yang jauh lebih agresif, aura panasnya terasa kuat, serangannya lebih brutal dan jelas. Ini bukan lagi sekedar golem tanah biasa. Lalu giliran yang kedua, Boboiboy air melakukan hal yang sama. Ia mengalirkan kekuatan airnya ke golem tanah lainnya. Tanah yang keras berpadu dengan air yang fleksibel, hasilnya golem air. Golem ini terlihat lebih tenang tapi justru berbahaya, gerakannya lebih luas dan kekuatannya terasa lebih stabil dibanding golem api. Namun masih ada satu golem tersisa. Dan disinilah plot twistnya muncul. Golem terakhir tidak dikendalikan oleh Boboiboy. Golem ini justru diambil alih oleh si Feng. Feng dengan kekuatan bayangnya melakukan hal yang sama seperti Boboiboy api dan air. Bayangan menyelimuti tanah, aura gelap terbentuk dan lahirlah golem bayang milik Feng. Berbeda dengan dua golem sebelumnya, golem bayang terasa lebih misterius, lebih gelap, dan punya kesan berbahaya berbeda. Sekarang bayangin ini, tiga golem raksasa dengan elemen berbeda muncul di satu episode yang sama. Api, air, bayang, dan fakta paling menariknya adalah ketiga golem ini hanya pernah muncul satu kali.
Yap, cuma di episode ini doang. Setelah itu, tidak pernah muncul lagi, tidak pernah dipakai ulang, tidak dikembangkan, tidak ada persilanjutan. Padahal secara desain, ini adalah golem dengan desain terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Boboiboy. Detailnya lebih kompleks, warna elemennya kuat, dan konsep kombinasi kekuatannya terasa sangat epik. Sayangnya, golem-golem ini cuma jadi legend sesaat. Muncul bersinar, lalu menghilang, dan itulah golem api, golem air, dan golem bayang. Tiga golem paling keren, paling langka, dan paling terlupakan dalam sejarah Boboiboy. Dan yang keempat adalah golem kristal. Golem kristal milik Boboiboy Gempa ini pertama kali muncul pada Boboiboy Movie 1. Momen kemunculannya cukup singkat. Pada saat itu, Boboiboy dan kawan-kawan sedang menyusun rencana untuk menjebak Borara, musuh yang terkenal licik dan sulit ditangkap. Dalam situasi genting tersebut, Boboiboy Gempa akhirnya mengeluarkan salah satu golem paling jarang terlihat miliknya, yaitu golem kristal. Golem ini muncul dengan wujud yang unik karena beberapa bagian tubuhnya terbuat dari beberapa campuran material kristal yang keras dan mengkilap, memberikan kesan kuat, kokoh, dan berbeda dari golem tanah biasa. Fungsi utama golem kristal pada momen itu adalah menahan pergerakan Borara agar rencana penjebakan bisa berjalan dengan lancar. Sayangnya, kemunculan golem kristal ini hanya berlangsung sangat sebentar. Penonton tidak diperlihatkan kemampuan spesialnya secara jelas, tidak diketahui apakah golem ini memiliki daya tahan luar biasa, serangan khusus, atau kemampuan unik lain seperti golem-golem Boboiboy Gempa sebelumnya. Akibatnya, golem kristal sering dianggap sebagai salah satu golem paling misterius. Potensinya besar, desain menarik, tapi sayang tidak pernah benar-benar dieksplor lebih jauh. Sampai sekarang, golem kristal masih menjadi salah satu golem yang bikin gua bertanya-tanya, sebenarnya sekuat apa sih golem ini? Dan yang kelima adalah Gargantua Ice. Gargantua Ice merupakan salah satu golem paling unik dan mengesankan yang pernah dikeluarkan oleh Boboiboy. Golem ini bukan golem biasa karena tercipta dari gabungan dua elemen sekaligus, yaitu gempa dan ice. Gabungan kekuatan tanah dan es ini menghasilkan makhluk raksasa dengan daya tahan luar biasa. Gargantua Ice pertama kali muncul pada Boboiboy Movie 2. Saat itu Retaka berniat menghancurkan sebuah bendungan besar yang berada tepat di belakangnya. Jika bendungan itu sampai jebol, akibatnya bisa sangat fatal bagi area sekitarnya. Melihat situasi yang semakin genting, Boboiboy tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Ia langsung mengeluarkan Fusion Glacier, yaitu hasil fusion antara gempa dan ice. Dan dari sinilah Gargantua Ice akhirnya dipanggil. Begitu muncul, Gargantua Ice langsung menunjukkan fungsi utamanya. Ia berdiri kokoh di depan bendungan, lalu menambal dinding bendungan yang sudah retak menggunakan tubuh es raksasanya sebagai penahan. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi. Fakta menariknya, ukuran Gargantua Ice ini jauh lebih besar dibandingkan golem tanah standar milik Boboiboy Gempa. Tubuhnya tinggi, lebar, dan terlihat sangat berat, menandakan kekuatan serta ketahanannya yang luar biasa. Hal ini membuktikan bahwa fusion elemen tidak hanya meningkatkan kekuatan, tapi juga skala dan fungsi dari golem yang diciptakan. Gargantua Ice bukan sekedar golem penghancur, ia adalah simbol bagaimana kekuatan Boboiboy juga bisa digunakan untuk menyelamatkan, bukan hanya bertarung. Salah satu golem paling epik dan paling berkesan dalam sejarah Boboiboy. Dan yang keenam, Mecha Gentar. Salah satu golem paling unik yang pernah dimiliki Boboiboy. Mecha Gentar bukan golem biasa, ia terbentuk dari rongsokan material planet Machina yang kemudian dikombinasikan dengan energi Rosasa yang berhasil diserap oleh Boboiboy. Berbeda dari golem lainnya, Mecha Gentar berfungsi sebagai sirap pelindung. Boboiboy berada di dalamnya mengendalikan Mecha Gentar secara langsung dengan setiap gerakan yang meniru tubuh penggunanya. Keunggulan Mecha Gentar ada pada keseimbangannya. Ia bisa bergerak cepat seperti halilintar, namun tetap memiliki kekuatan fisik setara golem gempa, cepat, kuat, dan tahan banting. Mecha Gentar pertama kali dikeluarkan saat Boboiboy Gentar melawan Rosasa, dan debutnya resmi terjadi pada episode 4 Boboiboy Galaksi Gentar. Golem ini menjadi bukti bahwa kekuatan Boboiboy tidak hanya soal elemen, tapi juga strategi dan adaptasi.